Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai format penilaian rekrutmen PPIH dan TKHI. Nah, sebelumnya teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ketik di kolom komentar ya. Jadi ada dua sumber yang saya ambil. Nah, yang pertama itu mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 400 garing Menkes garing SK garing 3 tahun 2010 mengenai pedoman rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia. Kemudian sumber yang kedua itu keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor D garing 125 garing 2016 tentang pedoman rekrutmen petugas haji Indonesia. Jadi yang pertama ini tahun 2010, kemudian yang kedua itu tahun 2016. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 2010. Yang pertama itu ada petugas kloter ya, dimana yang pertama itu ada dokter, di mana jenis pekerjaannya itu ada fungsional rumah sakit atau puskesmas, kemudian dia bekerjanya di praktek swasta mandiri, kemudian non fungsional rumah sakit atau puskesmas. Nah, itu mempunyai nilai poin yang berbeda-beda. Tapi yang paling tinggi itu adalah fungsional rumah sakit atau puskesmas dengan nilai 40. Nah, kemudian untuk umur sendiri pada petugas dokter juga ya, nilai tertinggi itu di usia 31 sampai dengan 40 tahun. Nah, ini mempunyai nilai 40, sedangkan umur 41 sampai 50 tahun itu dengan nilai 30. Kemudian untuk sertifikat keahlian, apabila mempunyai ATLS dan ACLS ataupun GLS dengan terbit 1 sampai 2 terakhir itu mempunyai nilai 40. Jadi sangat banyak ya teman-teman. Kemudian apabila 3 sampai 4 tahun terakhir juga dia mempunyai nilai 20. Jadi teman-teman yang mempunyai sertifikat semuanya dilampirkan saja. Nah, kemudian untuk perawat atau perawat bidan, ini sama ya dengan jenis pekerjaan fungsional rumah sakit atau puskesmas memiliki nilai poin itu 40. Sedangkan praktek swasta mandiri gitu ya mempunyai SIP, SIK, SPP dengan nilai 20. Untuk umur juga sama, dia mempunyai 31 sampai dengan 40 tahun dengan nilai tertinggi yaitu 40. Sedangkan kalau sertifikat keahlian juga 1-2 tahun terakhir juga nilainya 40. Nah, itu tadi untuk menjadi TKHI atau petugas kloter. Untuk petugas PPIH yang bertugas di Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga mempunyai poinnya masing-masing. Yang pertama itu ada PPHI atau keperawatan, di mana sama untuk fungsional rumah sakit dan umur 31 sampai dengan 40 tahun itu mempunyai nilai tertinggi dengan nilai poin 40. Kemudian apabila tidak mempunyai sertifikat keahlian, itu tertulisnya itu gugur ya. Nah, tertulisnya dalam undang-undang seperti itu, tidak mempunyai sertifikat itu gugur. Tapi ketika memang rezeki pasti insya Allah akan lolos ketika teman-teman juga tidak mempunyai sertifikat keahlian. Nah, kemudian yang kedua ada analis kesehatan. Analis kesehatan ini fungsional rumah sakit mempunyai nilai poin 40 dengan usia 31 sampai 40 tahun nilainya juga 40. Kemudian untuk pelatihannya 5 tahun terakhir dia bersertifikat nilainya 40. Sedangkan kalau tidak punya pelatihan teknis fungsional juga mempunyai nilai 20. Untuk radiografer, teman-teman ketika mempunyai jenis pekerjaan fungsional rumah sakit atau puskesmas dan di usia 31 sampai dengan 40, dia mempunyai nilai tertinggi yaitu 40. Kemudian untuk pelatihannya nilainya 40. Kemudian untuk perekam medik sama ya, jadi kebanyakan ini adalah fungsional rumah sakit atau puskesmas dengan umur 31 sampai 40 tahun itu adalah usia yang paling tinggi mendapatkan nilai poin. Kemudian untuk sertifikat keahlian juga apabila 5 tahun terakhir bersertifikat dengan pelatihan teknis itu mempunyai nilai tertinggi.
Sama halnya dengan teknisi elektromedik dan nutrisionis dan dietisan, di mana sama-sama ketika mempunyai jabatan fungsional rumah sakit atau puskesmas dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun dengan sertifikat keahlian 5 tahun terakhir bersertifikat ya pelatihan teknis fungsional, dia mempunyai nilai tertinggi yaitu 40. Untuk sanitasi, surveillance, sansur, dan apoteker, asisten apoteker, untuk jenis pekerjaan fungsional dia mempunyai nilai 40 dan struktural itu 30. Kemudian kalau umur untuk usia 31 sampai dengan 40 tahun sama-sama memiliki nilai tertinggi dan lama kerja sebagai fungsional atau struktural ya, baik itu sansur ataupun farmasi dengan lebih dari 10 tahun akan memiliki nilai 40 ya, nilai tertinggi. Kemudian untuk pendidikan terakhir, untuk akademi dia mempunyai nilai 30. Kemudian kalau sarjana S1, S2, S3 bidang kesehatan maupun bidang farmasi dia mempunyai nilai tertinggi yaitu 40. Untuk sertifikat keahlian, apabila memiliki mata kuliah atau kursus analisis data dengan dibuktikan dengan sertifikat atau transkrip nilai akan diberikan nilai 30. Kemudian untuk sertifikat keahliannya apoteker, apabila mempunyai pendidikan atau khusus kefarmasian juga memiliki tertinggi 30, dan yang paling tertinggi itu sertifikat jabatan fungsional yaitu 40. Nah teman-teman, untuk Siskohatkes, pelaksana Siskohatkes ini apabila memiliki atau pernah menjadi petugas Siskohatkes pada saat penyelenggaraan operasional haji dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan, juga dia mempunyai nilai tertinggi 40. Kemudian umur sama ya, 30 sampai dengan 40 tahun itu memiliki nilai tertinggi 40. Kemudian apabila teman-teman memiliki pendidikan sarjana S2 bidang IT itu 40, untuk akademi S1 S2 semua jurusan nilainya 20, dan memiliki sertifikat keahlian seperti sistem internet, jaringan atau LAN itu 25. Untuk menguasai Microsoft Word dan Excel itu sendiri mempunyai nilai 15. Nah, kemudian ada catatan penting yang perlu diingat apabila teman-teman belum pernah bertugas sebagai TKHI, Kloter ataupun PPIH, itu mempunyai nilai tertinggi yaitu 30. Jadi teman-teman yang belum pernah mempunyai pengalaman jangan takut untuk bersaing di rekrutmen PPIH dan TKH ini. Jadi semangat teman-teman. Insya Allah kalau rezeki juga tidak akan kemana dan pasti akan dipanggil sebagai tenaga kesehatan. Nah itu dia teman-teman penjelasan yang saya berikan. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan lain bisa di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.